Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esta Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Bekel telah memberi pesan kepada orang-orang yang menjaga tawanan. Demikian pula kepada orang-orang yang berjaga di kuburan agar berhati-hati, berwaspada untuk mengamankan jika anggota kawanan perampok itu datang kembali. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi kemudian telah memilih untuk berada di kuburan bersama-sama dengan Suro. Sambil duduk bersandar sebatang pohon di pinggir kuburan dekat tempat benda-benda berharga itu ditanam, Paksi sempat merenungi pertempuran yang baru saja terjadi. Ia memang merasa heran bahwa ada di antara mereka yang memiliki jalur perguruan yang dianutnya. Sebagaimana Paksi mengenal unsur-unsur gerak pada orang itu, maka orang itu pun dapat mengenali unsur-unsur gerak yang dikuasai oleh Paksi. Paksi pun kemudian berkata dalam hatinya, tidak semua bunga ditanam berbau harum. Namun Paksi bertekad untuk menemukan orang itu pada kesempatan lain. Aku harus memberitahukan hal ini kepada guru, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi Paksi tidak tahu kapan ia dapat bertemu lagi dengan gurunya, karena Paksi tidak tahu kapan ia akan pulang. Paksi menarik napas dalam-dalam. Di sekitarnya terdapat beberapa orang pedukuhan yang berjaga-jaga. Seorang di antara mereka membawa sebuah kentongan kecil. Jika perlu, kentongan itu akan dibunyikan untuk memanggil orang-orang dari pedukuhan. Tetapi menurut perhitungan Paksi, para pengikut Kebo Lorok tidak akan kembali. Bagi Kebo Lorok, maka sawah di lingkungan ini adalah sawah yang tandus. Tentu tidak ada artinya jika ia harus menggarapnya lebih lama lagi. Apalagi orang yang bernama Ki Pituhu itu sudah tertangkap. Tidak ada lagi orang yang menyiapkan landasan bagi kekuatannya di daerah ini, berkata Paksi pada diri sendiri. Namun beberapa saat kemudian Paksi sempat merenungi dirinya sendiri. Setiap kali ia bertanya, kenapa aku harus pergi? Kenapa ibu menganggap bahwa ayah memang sengaja menyingkirkan aku dari rumah? Cincin itu hanya sekedar satu alasan. Suro yang berjalan hilir mudik untuk mengusir Kantuk justru telah mendekatinya. Sambil duduk di sebelahnya ia berkata, sebaiknya kau pulang saja, Ngir. Kau dapat beristirahat dan barangkali masih mempunyai waktu sedikit untuk tidur. Tetapi Paksi menjawab sambil tersenyum, aku tentu sudah tidak dapat tidur di sisa malam yang tinggal sedikit ini. Kau tidak perlu tergesa-gesa bangun meskipun matahari sudah naik. Aku sudah terbiasa bangun pagi-pagi, Paman, jawab Paksi. Suro tertawa sambil menepuk bahu Paksi. Ia berkata, kau tentu letih barangkali kau dapat tidur sambil duduk bersandar seperti itu. Paksi pun tertawa pula, katanya, aku akan mencoba, Paman. Suro pun kemudian bangkit sambil berkata, jika demikian biarlah aku tidak mengganggumu. Paksi masih saja tertawa, tapi ia tidak menjawab. Paksi memang berusaha untuk dapat beristirahat, tetapi yang beristirahat hanyalah wadaknya. Angan-angannya pun kembali mengembara menyusuri perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu.
Paksi Pamekasan pun mengambil kesimpulan bahwa kehadirannya di rumah keluarganya memang tidak menyenangkan ayahnya. Ia tidak berada di dalam hati ayahnya, tidak sebagaimana kedua orang adiknya yang mendapat perhatian sepenuhnya. Apakah karena aku anak sulung, maka aku harus memikul beban terberat di antara saudara-saudaraku? Bertanya Paksi di dalam hatinya. Paksi menarik napas dalam-dalam, kakinya mulai terasa gatal. Nyamuknya cukup banyak sehingga desing telinganya membuatnya tidak tenang berangan-angan. Paksi akhirnya berdiri, langit ternyata sudah mulai dibayangi cahaya kemerah-merahan. Menjelang fajar, Paksi baru merasa dinginnya embun yang bergayut di ujung dedaunan dan menitik satu-satu. Batu-batu nisan pun mulai menjadi basah. Paksi menggeliat, beberapa orang justru telah tertidur sambil bersandar pepohonan. Paksi melangkah keluar dari lingkungan kuburan ketika ia berdiri di pematang. Dilihatnya sebuah parit yang dialiri oleh air yang jernih. Di luar sadarnya, Paksi turun ke dalam parit untuk mencuci wajahnya, kaki dan tangannya. Terasa badannya menjadi sedikit segar, meskipun semalam suntuk Paksi tidak tidur sekejap pun. Dalam pada itu, Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan Adek Panatas masih berbincang tentang benda-benda berharga itu. Apa yang akan mereka lakukan, karena mereka tahu bahwa benda-benda berharga itu adalah barang yang panas. Bagaimana kita dapat mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya, berkata Adek Panatas. Kita akan berbicara dengan Ki Demang, berkata Ki Bekel. Ki Jogoboyo menjadi agak ragu, katanya. Bukankah Ki Bekel tahu bahwa Ki Demang sering memilih jalan pintas untuk memecahkan persoalan? Ki Demang kadang-kadang dengan tanpa berpikir panjang mengambil keputusan dengan mudah. Ia tidak mau bersusah payah mencari jalan keluar terbaik. Ki Bekel mengangguk-angguk sementara Ki Jogoboyo berkata selanjutnya. Menurut dugaanku, Ki Demang akan menanggapi persoalan ini dengan ringan, bahkan dengan tanpa memikirkan akibatnya. Sambil sedikit kantuk, Ki Demang akan mengatakan bahwa sebaiknya barang-barang itu dimanfaatkan buat kademangan. Ki Bekel mengangguk-angguk, ia dapat mengerti pendapat Ki Jogoboyo. Tanpa berpikir panjang, Ki Demang akan berkata, barang-barang itu kita jual, uangnya kita pergunakan buat keperluan kademangan. Dengan nada dalam, Ki Bekel bertanya, jadi bagaimana menurut Ki Jogoboyo? Kita menghadap Ki Tumenggung Wirayuda, jawab Ki Jogoboyo. Sejauh itu, bertanya Ki Bekel. Bukankah Ki Tumenggung Wirayuda telah mendapat tugas untuk mengambil pelaksanaan pemerintahan Pajang di daerah ini, meliputi satu lingkungan yang luas sampai ke Kwarasan? Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, tetapi bagaimana? Juga kita harus berbicara lebih dahulu dengan Ki Demang. Aku setuju, Ki Bekel, tetapi sebaiknya kita sudah membawa sikap sebelum kita bertemu dengan Ki Demang. Besok kita ketemu di Ki Demang. Tetapi yang mereka bicarakan bukan saja kepada siapa mereka harus melaporkan barang-barang berharga hasil rampokan itu, tetapi perhatian Adek Panatas lebih tertuju pada pengamanan barang-barang itu. Karena itu maka Adek Panatas pun berkata, kita harus mengatur siapakah yang secara bergilir akan menjaga barang-barang itu. Ya, Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Barang-barang itu tidak boleh jatuh kembali ke tangan para perampok. Nanti kita akan menyusun tugas bagi setiap laki-laki untuk bergantian berjaga-jaga di kuburan itu siang dan malam. Di siang hari kita akan menempatkan 5 orang, tetapi di malam hari lebih dari itu, 7 atau 8 orang, berkata Ki Bekel. Mudah-mudahan Ki Tumenggung Wirayuda bergerak cepat atas nama Pajang, sehingga tugas kita cepat selesai. Demikianlah di pagi hari itu Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan Adek Panatas telah bersiap-siap pergi ke Pedukuhan Induk untuk bertemu dengan Ki Demang.
Namun mereka pun sudah bersiap pula untuk pergi ke Kuarasan menemui Ki Tumenggung Wirayuda. Sebelum mereka berangkat, maka Ki Jogoboyo telah menugaskan 2 orang berbau untuk membawa 3 atau 4 orang, menggantikan mereka yang bertugas menunggui benda-benda berharga di kuburan itu. Untuk selanjutnya kita akan mengaturnya sebagaimana kita mengatur para perunda, berkata Ki Jogoboyo. Sementara itu Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan Adek Panatas telah menemui Ki Demang untuk memberikan laporan tentang peristiwa yang telah terjadi. Sebenarnya lah seperti dugaan Ki Jogoboyo, maka Ki Demang tidak menanggapi persoalan itu dengan bersungguh-sungguh. Laporan itu didengarnya sambil mengangguk-angguk. Ya seakan-akan tidak mendengar bahwa telah jatuh korban di antara orang Pedukuhan. Beberapa orang telah terluka dan diantaranya sangat parah. Yang mula-mula ditanyakan bukan keadaan orang-orang yang terluka itu, tapi justru barang-barang yang masih berada di kuburan. Apa saja yang kalian temukan? Kami belum melihatnya satu demi satu, Ki Demang. Nanti kita bongkar. Aku ingin melihat apa saja yang telah disembunyikan itu. Kemudian bertanya Ki Bekel, bukankah barang-barang itu tidak kita ketahui siapa pemiliknya? Lalu bertanya Adek Panatas. Ki Jogoboyo menarik napas panjang ketika ia mendengar Ki Demang menjawab, itu rezeki kita. Kademangan ini membutuhkan banyak biaya untuk membangun banjar yang lebih baik, untuk membuat susukan di Gumuk Pantong, dan barangkali masih ada yang lain. Ki Demang, berkata Ki Bekel, barang-barang itu tentu ada pemiliknya meskipun kita tidak mengetahuinya. Seandainya pemiliknya tidak dapat kita temukan, maka kita tidak begitu saja dapat mempergunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Lalu bagaimana menurut pertimbangan Ki Bekel? Kami akan melaporkannya kepada Ki Tumenggung Wirayuda. Untuk apa? Bertanya Ki Demang. Biarlah Ki Tumenggung Wirayuda memberikan keputusan atas nama Pajang. Seandainya, sekali lagi seandainya, Ki Demang, Ki Tumenggung menyerahkan barang-barang berharga itu atau sebagian daripadanya kepada kita, barang itu akan menjadi sah. Jadi kalian akan pergi ke Kuarasan. Barangkali Ki Demang juga ingin pergi. Kenapa kalian memilih penyelesaian yang rumit? Adek Panatas pun kemudian berkata, Ki Demang, jika kita langsung memanfaatkan benda-benda berharga hasil rampokan itu, mungkin sekali kita akan terjebak ke dalam kesulitan. Jika kita menjual benda-benda itu, mungkin pemiliknya dapat mengenalinya. Nah, jika ia sudah melaporkan bahwa ia kehilangan karena dirampok, maka kita akan dapat dituduh telah melakukan perampokan terhadap pemilik barang itu. Dengan demikian kita akan mengalami kesulitan. Tetapi mungkin Pajang akan mengambil barang itu. Barang itu seluruhnya, berkata Ki Demang. Itu haknya, jawab Adek Panatas. Tetapi apakah kau yakin bahwa benda-benda itu akan dikembalikan kepada pemiliknya? Atau justru hanya akan memperkaya Ki Tumenggung Wirayuda? Kemungkinan itu memang dapat terjadi, Ki Demang, tetapi baiklah kita percaya kepada Ki Tumenggung. Jika kita sudah tidak mempercayai para petugas yang ditunjuk oleh Pajang, lalu apakah sebenarnya yang telah terjadi atas kita? Sahut Adek Panatas. Ki Demang menarik napas dalam-dalam, katanya, terserah kepada kalian jika kalian ingin menempuh jalan penyelesaian yang rumit. Aku sendiri tidak sempat mengurusinya, pekerjaan cukup banyak. Jika Ki Demang sibuk, biarlah kami yang menyelesaikannya. Tapi yang penting Ki Demang mengetahui apa yang akan kami lakukan. Ketiga orang itu kemudian kembali ke Pedukuhan. Ki Jogoboyo pun berkata, bukankah kita sudah menduga? Apakah benar bahwa Ki Demang sibuk sekali? Bertanya Adek Panatas. Ya, sibuk mengadu ayam, jawab Ki Jogoboyo. Adek Panatas menarik napas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, apa yang terjadi jika Kebo Lorok itu kemudian memusuhi Kademangan ini? Bukan hanya Padukuhan kita. Ki Demang tidak memberikan tanggapan dan kesan apapun tentang Kebo Lorok, sahut Ki Jogoboyo.
Apakah ia belum mengenalnya? Tanya depan atas. Tentu sudah, jawab Ki Bekel. Tetapi ia tidak tertarik untuk berbicara tentang Kebo Lorok. Mungkin Ki Demang juga mempunyai keyakinan diri. Ada beberapa orang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi yang tinggal di Padukuhan Induk. Lebih dari itu, ada 2 orang pengawal Ki Demang yang tangguh, berkata Ki Jogoboyo. Adepan atas mengangguk-angguk, tetapi ia mendapat kesan yang kurang mapan bagi seorang Demang. Nampaknya ia melakukan apa saja yang disenanginya, tetapi ia tidak menaruh perhatian terhadap sesuatu yang tidak langsung menyangkut dirinya. Tapi mereka bertiga tidak berbicara lebih panjang tentang Ki Demang. Mereka mulai membicarakan rencana kepergian mereka ke Kuarasan untuk menghadap Ki Tumenggung Wirayuda. Ki Bekel tidak ingin persoalan benda-benda berharga itu berkepanjangan. Karena itu maka mereka bertiga pun sepakat untuk segera pergi ke Kuarasan. Besok pagi-pagi kita berangkat, berkata Ki Bekel. Dengan demikian kita akan dapat kembali di sore hari. Sementara itu 2 orang berbau dan beberapa orang lain telah pergi ke kuburan menggantikan Suro dan kawan-kawannya. Paksi pun telah ikut pulang pula bersama Suro ke rumahnya. Bahkan Suro telah meminjaminya lagi pakaian karena Paksi harus mencuci pakaiannya yang kotor. Semalaman ia berada di kuburan bertempur dan kemudian duduk-duduk di rerumputan berdebu. Hari itu Paksi sempat bermain-main dengan Salam. Anak itu memang anak yang cerdas. Di siang hari ketika Paksi diminta untuk makan siang bersama Suro, ia menyatakan keinginannya untuk meneruskan perjalanan. Aku sudah cukup lama terhenti di sini, Paman. Aku masih minta kau menunggu, Ngir. Setelah persoalan benda-benda berharga yang disembunyikan para perampok itu selesai, maka terserahlah kepadamu. Meskipun aku ingin mencoba untuk menahanmu di sini, bukankah aku sudah tidak mempunyai kepentingan lagi? Tentu masih ada, Ngir. Bukankah Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan Adi Adepan atas akan pergi ke Kuarasan untuk melaporkan penemuan ini kepada Ki Tumenggung Wirayuda? Bukankah aku tidak diperlukan lagi? Segalanya sudah jelas. Persoalan kemudian adalah persoalan undukmu, Ki Bekel, Ki Demang dan Tumenggung Wirayuda. Tidak, Ngir, sahut Suro. Kau adalah orang yang pertama kali melihat dan kemudian berhasil membuktikan bahwa keranda itu adalah sekedar tipuan yang sengaja dibuat untuk menimbulkan keresahan. Kau pula lah yang melihat di mana orang-orang itu menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu. Kau harus ikut menyaksikan Ki Tumenggung Wirayuda membongkar benda-benda berharga itu. Kau harus melihat apa saja yang telah disembunyikan oleh para perampok itu. Bukankah itu tidak perlu, Paman? Jawab Paksi. Suro tersenyum, katanya. Aku tahu kau tidak ingin menonjolkan dirimu sendiri untuk mendapat pujian, tapi mungkin kau diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Paksi terpaksa tinggal untuk beberapa hari lagi. Meskipun demikian, ia menjadi berdebar-debar jika Ki Tumenggung Wirayuda itu mengenal ayahnya dan bahkan pernah datang ke rumahnya, mungkin ia dapat mengenalinya. Tetapi menurut ingatannya, ia tidak pernah mendengar nama itu. Sementara itu ternyata Salam pun ikut menahannya pula. Kehadiran Paksi di rumahnya membuat rumah itu tidak terlalu sepi baginya. Ia mempunyai kawan bermain tanpa harus keluar dari regol halaman rumahnya. Dalam pada itu di hari berikutnya, Ki Bekel, Ki Jogoboyo dan Adepan atas telah memacu kudanya menuju ke Kuarasan untuk menghadap Ki Tumenggung Wirayuda. Suatu perjalanan yang agak panjang, tapi berkuda jarak itu terasa jauh lebih pendek. Laporan itu sangat menarik perhatian Ki Tumenggung, tidak sebagaimana Ki Demang yang sekedar mengangguk-angguk. Tapi Ki Tumenggung telah menanyakan beberapa hal tentang para perampok itu, apalagi ketika disebut nama Kebo Lorok. Kami gagal menangkapnya, Ki Tumenggung, berkata Adepan atas. Ternyata Ki Tumenggung pun bergerak cepat ketika Ki Bekel melaporkan bahwa orang-orang Padukuhan terpaksa menunggu kuburan itu siang dan malam.
Maka Ki Tumenggung berkata, "Aku akan pergi bersama kalian. Aku akan membawa sekelompok prajurit untuk mengurus para tawanan." "Terima kasih Ki Tumenggung," jawab Ki Bekel. Ki Tumenggung pun kemudian telah memerintahkan sekelompok prajurit untuk menyertainya. Kecuali kuda yang mereka tumpangi, maka mereka pun telah membawa kuda-kuda tanpa penunggangnya. Kuda-kuda itu akan dipergunakan untuk membawa para tawanan. Namun atas permintaan Ki Bekel, maka Ki Tumenggung juga membawa kuda-kuda yang akan menjadi kuda beban. Sebaiknya benda-benda berharga itu dibawa meninggalkan pedukuhan kami, Ki Tumenggung. Kami tidak mempunyai kekuatan cukup untuk mempertahankannya. Seandainya Kebu Loro kembali dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi jika ia tahu bahwa benda-benda berharga itu serta orang-orangnya telah kami serahkan kepada Ki Tumenggung atas nama Pajang, maka mereka tentu tidak akan kembali lagi karena tidak ada gunanya. Ternyata Ki Tumenggung dapat mengerti permintaan Ki Bekel itu, sehingga dengan demikian ia telah membawa kuda lebih banyak lagi. Hari itu juga Ki Tumenggung Wirayuda telah berada di pedukuhan bersama Ki Bekel. Mereka memang tidak membuang waktu. Ki Tumenggung segera pergi ke kuburan dan memerintahkan menggali benda-benda hasil rampokan itu. Seperti yang diduga oleh Suro, maka Paksi telah menjadi tempat bertanya bagi Ki Tumenggung. Ia harus menceritakan kembali apa yang pernah dilihat dan didengarnya tentang hantu keranda dan benda-benda berharga yang disembunyikan di kuburan itu. Ki Tumenggung mengangguk-angguk ketika Paksi selesai bercerita. Anak muda itu sudah mengatakan apa yang diketahuinya sejak ia melihat keranda yang diusung oleh orang-orang berpakaian hitam sampai saat ia mendengar rencana kedatangan Kebu Loro. Kami akan mencoba mengetahui siapakah orang-orang yang pernah dirampok oleh gerombolan ini, berkata Ki Tumenggung. Dengan bantuan para berbau pedukuhan, maka benda-benda berharga yang disembunyikan di kuburan itu telah dibawa ke Banjar. Di Banjar, Ki Tumenggung Wirayuda, Ki Bekel, Ki Jogoboyo, Adek Panatas, Paksi, dan berbagai berbau dapat melihat dengan jelas apa yang tersimpan di kuburan itu. Beberapa orang hampir tidak percaya kepada penglihatannya sendiri ketika mereka melihat perhiasan emas dan permata, berlian, intan, mutiara, dan batu-batu mulia yang lain. Selain perhiasan juga terdapat berbagai macam besi aji, keris, tombak tanpa tangkainya, dan benda-benda lain yang dianggap bernilai tinggi. Namun Paksi menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar Ki Tumenggung Wirayuda itu bertanya, apakah di antara perhiasan-perhiasan itu tidak terdapat sebuah cincin dengan mata 3 buah batu akik? Ki Bekel yang ikut mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari petinya menggeleng sambil berkata, "Tidak Ki Tumenggung, tetapi apa yang Ki Tumenggung maksudkan? Ada orang yang pernah melaporkan kehilangan cincin dengan mata 3 buah batu akik."